Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 1 Juli 2020. Yes, ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu, di mana banyak orang yang prediksi akan kehancuran market di bulan Juli. Kenapa? Ya, banyak yang masih bertanya kepada saya, loh, ada apa sih Om di bulan Juli? Kayaknya tahun-tahun sebelumnya bulan Juli ini nggak ada masalah deh. Ya, banyak yang japri ke saya seperti itu. Jawabannya simpel. Oke, Juli identik dengan rilisnya laporan Q2, ya, laporan kuartal 2 setiap emiten maupun perekonomian Indonesia, ya, mulai dari GDP, ya, terus mulai dari TOD, trade of balance, ya, neraca perdagangan dan sebagainya. Oke, maka dari itu hal ini menjadi penting. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah memperhatikan, ya. Kita tahun-tahun sebelumnya pasti jarang memperhatikan GDP lah, misalnya tingkat inflasi lah, tingkat jobless lah, pengangguran dan sebagainya, itu biasanya kita nggak perhatikan. Tetapi kita sekarang sudah mulai warning. Kenapa? Karena memang isu ekonomi ini, isu resesi ekonomi ini sangat sensitif, ya. Sensitifnya kemana? Ya, sensitifnya tentu ke market, ya. Kalau marketnya sudah kena, sudah ikut bawaan sentimen negatif, ya, tentu kita trading pun akan sulit, ya. Saham-saham yang kita pegang pun nanti bisa loss, ya, bisa loss banyak karena berguguran, terutama kalau kita pegang saham-saham blue chip. Seperti itu. Tentu nanti kalau market sudah recovery pasti harganya akan balik lagi, ya. Asal kita yakin saham yang kita pegang perusahaannya bagus, contoh BBRI, ya, meskipun sekarang minus 30%, tapi yakin aja kalau marketnya sudah recovery bahkan kita bisa profit di atas, bukan minus 30%, ya, tetapi bakal bisa profit plus 30%, seperti itu. Nah, tetapi waktunya itu yang mungkin nggak instan, mungkin nggak cepat. Dia bisa saja nggak 1 tahun, bisa saja nggak 2 tahun, bisa saja di atas 3 tahun. Oke, maka dari itu alangkah baiknya kita bukan bayar, alangkah baiknya kita dapat harga belinya serendah mungkin. Ya, ingat ya, baik seorang trader mau investor pasti mau dapat harga barang, ya, atau dalam konteks ini harga saham semurah mungkin. Ya, setuju ya. Mindset pedagang itu kita mau dapat barangnya semurah mungkin, ya. Nanti kalau harga sudah setinggi mungkin kita jual. Ya, itu kan mau kita. Nah, maka dari itu idealnya, ya, saya selalu reminder, ini saya udah bosan juga ngomong ini berkali-kali. Yuk siapin cash minimal 50%. Ya, nggak harus 100%. Ya, kita nggak harus jual semua porto, tapi 50%. Loh, kenapa Om? Kok ragu-ragu sih 50%? Kenapa nggak, kalau yakin market hancur, kenapa nggak langsung kita jual dulu semua, terus 100% kita siapkan, langsung kita brok pada saat market anjlok, kita all-in-all-inan, seperti itu, ya. Atau beli semua saham. Nggak. Kenapa? Karena segala prediksi itu nggak ada yang pernah tepat, ya. Mungkin saja banyak yang prediksi, iya, kayak IMF, bahkan Pak Presiden pun bilang ekonomi sekarang ini benar-benar sedang dalam resesi, seperti itu. Pak Jokowi pun terang-terangan bilang seperti itu. Nah, tetapi prediksi tetaplah prediksi, ya. Semua hal bisa terjadi di market dan di ekonomi. Maka dari itu, kenapa saya sebut 50%? Untuk jaga-jaga. Jaga-jaganya di mana? Logika simple, ya. Kalau market down, kita punya 50%. Ya, kita masih punya dana 50%, kita bisa averaging saham-saham untuk investasi tentunya. Kita bisa averaging full 100%. Contoh, kita beli BBNI 10 juta, kita masih punya 50%-nya, kita punya 10 juta lagi, kita average, maka harganya akan turun setengahnya, seperti itu. Ya, misalnya kita beli di 1000, ya, harga sekarang drop ke 500, ketika kita average dengan nominal yang sama, maka kita akan dapat harganya turun ke 750, ya, turun sebesar 25%, ya. Bagus, wow, bagus sekali, apalagi untuk investasi jangka panjang. Maka dari itu, angka 50% ini adalah angka paling paling oke lah, paling masuk akal menurut saya. Ya, kalau teman-teman berpikir 50% kegedean, saya 30% aja deh, silahkan. Ya, itu balik lagi ke teman-teman, tapi saya hanya reminder. Dan yang saya lakukan ialah 50%. Saya punya free cash-nya. Ya, bisa dengan cara teman-teman kalau masih punya dana banyak top up, ya, atau teman-teman kurangin porsi yang sekarang sehingga tetap menjaga kontrol agar cash-nya 50%, saham yang sudah di-buy 50%. Seperti itu komposisinya biar balance. Nah, terus berikutnya, ya, balik lagi ke logika yang tadi.
Nah, kalau seandainya sudah naik gimana Om? Ya, kalau seandainya nggak jadi turun tapi naik gila-gilaan dan lanjut naik, nggak turun-turun lagi gimana Om? Nah, itu gunanya kita setidaknya sudah buy dulu 50%. Ya, kenapa? Karena kalau memang nanti marketnya prediksi kita gagal turun dan lanjut naik dan nggak turun-turun lagi, maka setidaknya kita sudah punya 50% ya. Nah, jadi kan win-win solution ya. Kita misalnya market naik tinggi, kita sudah profit, ya. Market turun, kita sudah bisa minimalisir resiko dengan cara averaging. Ya, win-win, jelas win-win. Resiko ini, metode ini adalah metode yang paling ibaratnya itu meminimalisir resiko dan memaksimalkan profit. Dibanding kita spekulasi, oh saya mau profit tinggi, saya jual sekarang deh, saya serok, harga saham nanti di bawah banget. Akhirnya market tiba-tiba nggak turun, lanjut naik, kita nggak sempat beli, ya udah kita jadi penonton aja. Ya kita melewatkan kesempatan emas 10 tahun sekali. Oke, nah tetapi coba kita balik lagi, kita ganti. Saya yakin market gak turun deh, saya beli aja semua ya. Saya cashnya beliin semua saham deh, saham-saham blue chip. Oke, tiba-tiba Juli, Agustus drop. Ya, hasil harga saham average kita ketinggian, ya. Akhirnya kita nggak sabaran, kita depresi dan sebagainya, lihat minus 30-50%, akhirnya kita cut loss. Ya, akhirnya kita cut loss karena depresi, nggak lama baru recovery. Dan biasanya kalau kayak gitu, ya ketika market recovery, kita ngejar harga tinggi, akhirnya market koreksi, kita cut loss lagi dan lanjut terus berulang, sehingga psikologi rusak, mau trading dengan cara apapun udah nggak usah diharapin bakal loss ya. Meskipun sahamnya uptrend, kalau psikologi money management kita salah, ya loss tetap loss. Mau sahamnya naik terus uptrend terus juga loss tetap loss ya. Karena psikologi dan money managementnya sudah kacau. Maka dari itu, 50% cash, 50% portofolio yang sudah ada, itu komposisi paling balance menurut saya untuk saat ini. Oke, tapi kalau teman-teman punya analis yang lebih lanjut terhadap pergerakan market di bulan Juli ataupun ke depannya, silahkan. Ya, ini saya cuma mengutarakan pendapat saya saja. Jadi mau ikutin boleh, nggak ikutin terserah. Ya, saya juga nggak peduli karena duit teman-teman juga. Ya, saya di sini cuma berbaik hati mengingatkan agar teman-teman ibaratnya ibaratnya jadi trader dan investor ke jalan yang benar ya. Itu tujuan dan visi misi dari Silent Trader Academy, yaitu membuat trader dan investor kembali ke jalan yang benar. Ya, ke jalan yang benar seperti apa? Pertama, ke jalan yang benar ialah ke jalan yang tidak greedy ya dan bisa disiplin. Oke, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke analisa market, saya mau infoin dulu buat teman-teman. Nanti di hari Minggu rencananya saya akan mau coba buat welcoming party Silent Trader Academy. Jadi banyak yang bertanya-tanya nih, maksudnya apa sih Om? Apakah ini kelas edukasi dan sebagainya? Sebenarnya tidak ya. Ini namanya judulnya welcoming party ya, dalam arti saya dan tim itu menyambut teman-teman, khususnya teman-teman yang baru ya, member VVIP baru ataupun non VVIP bebas untuk mengenal lebih jauh apa sih itu silent trader dan juga gimana cara tradingnya. Ya, kenapa? Karena member baru ini banyak mengalami kesalahan ya. Jadi yang harusnya profit, karena saya nggak nyalain, tapi karena belum hafal betul gaya trading dari silent trader, maka dari untung jadi buntung. Ya, contoh Pegas ya, Pegas itu sudah jadi menu sore ya, dan kalau member lama itu sudah tahu, sudah pasang setting 1-2%. Oke. Nah, yang member lama pada saat market open langsung 3%-an kalau nggak salah, langsung taking profit. Nah, masalahnya member baru ini ya, member baru nih yang nonton, kalau video ini teman-teman nonton member baru, tolong disimak baik-baik karena ini juga demi teman-teman sendiri ya. Karena sayang juga teman-teman sudah bayar rekomendasi dari Silent Trader dan rekomendasinya pun akurat ya. Teman-teman yang lain profit tapi teman-teman bukannya untung malah buntung ya, bukannya untung malah loss. Itu kan sangat disayangkan. Maka dari itu menu sore kita pasang ya, kita langsung pasang pakai order booking Miraset jam 4:30, langsung pasang 1-2% ya. Besoknya tinggal cek apakah transaksinya diproses. Kalau udah ya udah ya, biasanya kita tinggal cek open
open market jam 9, kalau sudah kedan ya udah kita tunggu menu sore lagi. Nah, di welcoming party akan lebih dijelaskan terkait hal-hal seperti itu. Ya, lebih ke cara trading kita. Jadi memang lebih mengenalkan apa sih itu Silent Trader Academy beserta VVIP dan sebagainya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau join free, ya saya kayaknya jam 1 ya nanti via WebEx, nanti saya akan infokan lebih lanjut. Oke, nanti silakan stay tune terus di Silent Trader Academy, baik yang itu di grup VVIP maupun yang grup free-nya. Ya, itu bebas buat teman-teman yang mau. Oke, mungkin juga nanti di situ teman-teman kalau mau nanya saya pasti jawab ya. Mau nanya saham atau apa saya juga pasti bisa pasti jawab lah. Nggak mungkin saya nggak jawab karena saya bukan tipenya yang pelit ilmu ya. Kalau teman-teman tanya meskipun itu member yang free, saya juga pasti jawab. Oke, jadi itu free untuk teman-teman ya. Ini dikhususin untuk member baru, member VVIP baru ataupun non VVIP ya. Kalau member lama harusnya nggak ikut nggak apa-apa karena memang nggak terlalu penting bagi member lama karena mereka sudah terbiasa dengan gaya trading saya. Oke, itu saja sekedar announce-nya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke market. Oke, bagaimana prediksi market hari ini? Ya, sempat saya prediksi tepat open-nya up ya. Saya pun sudah taking profit lumayan di Bank BTN. 3% langsung open, langsung sell ya. Dan langsung turun. Nah, market perlahan dari open sampai closing itu turun. Oke, nah pertanyaannya ya, pertanyaannya ialah apakah di awal bulan ini apa yang akan terjadi pada market? Ya, kalau saya lihat dari candlestick ini sebenarnya sudah candlestick yang sulit diprediksi ya. 3 candlestick terakhir ini menandakan bahwa antara demand dan supply ini sebenarnya bertempur tapi skala kecil, dalam arti hari ini demand yang menang ya sehingga ISG naik, besoknya supply-nya yang menang ya, harga atau market turun ya, besoknya bertempur sehingga market sideways dan seterusnya ya. Saya selalu mengingatkan bahwa bulan Juli ini sangat potensi akan menggoncang IHSG. Tentu saya nggak bilang bahwa market akan turun lagi ke area sini ya, tetapi mungkin saja dia bisa turun cukup lumayan dari harga sekarang ya. Turunnya ke berapa om? Saya nggak bisa prediksi. Oke, tetapi mungkin akan terjadi penurunan yang cukup luar biasa lah seperti itu ya. eh saya sih nggak yakin dia bisa jebol sini ya. Harusnya sih nggak separah, dia nggak akan jebol lagi di 3895, tapi mungkin penurunannya bisa dalam. Maka dari itu kita trading ya slow aja lah, kurangin porsi ya, trading lot-lot kecil aja seperti itu. Oke, jadi prediksi market hari ini saya mungkin bilang mungkin naik ya, mungkin juga turun. Jadi saya agak sulit prediksi kali ini, tapi yang bisa saya pastikan harusnya penurunannya nggak banyak, naiknya nggak banyak. Dengan catatan nggak ada sentimen ataupun news lain ya. Seperti kemarin IMF prediksi minus 4,9% pertumbuhan ekonomi. Terus perbankannya Bank BUMN itu dapat dana 30T dari Kemenkyu. Ya kalau nggak ada berita-berita seperti itu harusnya market stagnan lah. Naik turunnya pun terbatas. Oke. Nah, kalau kita cek dari market juga, ini Dow mulai hijau ya. Kalau misalnya Dow hijau terus Asia hijau, mungkin market open masih hijau lagi ya. Mungkin market open masih hijau lagi. Oke. Tapi ingat ini sudah masuk bulan Juli ya. Mungkin minggu pertama jarang ya. Biasanya mulai minggu kedua itu banyak emiten-emiten yang sudah rilis laporan Q2-nya. Nah, itu harus perlu kita waspadai. Jadi, ketika tiba-tiba ada suatu sentimen, misalnya market turun gila-gilaan ataupun naik ke gila-gilaan, maka itu sudah tanda apa yang akan terjadi seterusnya. Seperti itu, ya. Nanti lebih detailnya buat member VVIP ya, saya akan infoinnya di VVIP. Oke. Nah, coba kita cek komoditi ya. Oil drop, gold naik tipis. CPO juga udah drop ya, seminggu ini sudah minus, turun jauh. Oke, jadi turunnya lumayan. Nikel coba.
Oh, Baja nih. Baja naik banyak. Coba kita cek saham-saham Baja ya. Saham Baja itu salah satu HKMU loh, teman-teman. Jadi HKMU ini member sudah saya suruh average terus ya, meskipun member ini pada nanya, Om Silent gimana nih Om, HKMU-nya kok nggak naik-naik sih dan sebagainya. Dan terbayarkan sudah ya, lumayan naik 11%. Kalau membernya ikut beli di area 80 ke bawah sih udah profit 7-10% ya. Itu lumayan. Nah, mungkin HKMU mungkin besok masih bisa naik ya, mungkin masih bisa naik. Oke. Ini juga saham Baja ya. Metal utama, terus ada ISSP. Ya, mungkin kalau ini bisa dijadikan watchlist, semoga bisa up. Terus juga ada Baja ya kalau nggak salah ya. Keras juga sebenarnya, tapi closingnya kurang oke ya. Closing candle-nya kurang oke. Nah, itu mungkin bisa dijadikan watchlist secara komoditi. Ya. Nanti untuk info detailnya saya akan infoin di VVIP aja. Oke. Jadi mungkin itu dulu teman-teman ya untuk morning briefing hari ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen dan juga subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video-video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Jangan lupa nanti kita bertemu lagi di hari Minggu ya di welcoming party Silent Trader Academy. Ini free, semua orang bebas ikut. Oke, dan juga untuk member untuk member VVIP, jangan lupa akan ada kompetisi kecil-kecilan dari saya. Ya, ini khusus untuk member VVIP. Jadi kompetisinya detail akan saya infokan di channel. Oke, ada hadiahnya ya. Mungkin nggak dalam bentuk cash, mungkin dalam bentuk gratis VVIP sebulan ya. Saya akan ambil 1-3 pemenang berdasarkan return percentage monthly-nya. Oke, jadi nggak nominal tapi return percentage monthly. Ya, saya nggak ikut, saya cuma jadi juri. Nanti detail akan diinfoin di VVIP. Jadi gunanya kompetisi ini pertama ya agar kita juga sesama trader saling support ya, agar juga di Silent Trader Academy ini kita lebih ada kekeluargaannya ya. Kita suka duka bareng dan semoga bisa profit bareng juga. Tentu dengan ada kompetisi ini diharapkan termotivasi teman-teman agar terus belajar tradingnya agar menjadi yang lebih baik. Ya, itu tujuan aja dari saya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. See you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be cuan.